Gimana rasanya pakai laptop 6 jutaan? Apalagi kalau buat mahasiswa atau buat kasual tas doang. Yuk kita bahas di video kali ini. Pertama dari harganya. Harga laptop ini 6 juta bawah. Per video ini dibuat, harganya hanya 6.099.000. Kalau kamu check out ditambah diskon, kira-kira bisa sampai 5,9 juta. Murah banget kan? Di AMD Official Store juga ada beberapa bundle. Harganya yang paling mahal sampai 7.048.000. Itu bebas sih, kamu mau pilih yang mana. Tapi aku pribadi lebih menyarankan ambil yang varian paling murah aja, tanpa bundle. Soalnya bundle-bundle yang lain itu bisa dibeli nanti aja, sesuai kebutuhan kita. Oke, biar nggak berekspektasi tinggi, laptop yang harganya 6 juta bawah gini pasti ada kekurangannya. Kekurangan pertama ada di layarnya yang nggak burik sih. Tapi kalau kamu punya external monitor, mendingan colokin aja dah. Kalau buat kebutuhan yang nggak berhubungan dengan editing atau grading sih enak-enak aja. Tapi kalau kamu mau pakai buat grading, saranku jangan pakai layar di laptop ini. Klaim dari HP hanya mengcover 45% NTSC dan layar ini menggunakan panel SVA. Jadi emang viewing angle-nya itu kurang enak kalau kamu lihat dari samping kiri atau kanan. Kekurangan kedua ada di RAM-nya yang sudah disolder langsung. Hal ini berakibat kamu jadi nggak ada opsi buat tambah memori di laptop HP ini. Tapi dibalik dua kekurangannya tadi, spek laptop HP ini bisa dibilang oke lah buat di range harga 6 juta bawah. Untuk prosesornya dia menggunakan AMD Ryzen 3 7320U, codename-nya Mendocino. Dengan fabrikasi 6 nanometer, 4 core 8 thread, L3 case-nya 4 MB dan default TDP-nya ada di 15 watt. Laptop ini juga menggunakan integrated graphic AMD Radeon 610M dengan VRAM sebesar 512 MB. AMD Radeon 610M ini juga sudah mendukung ray tracing dan akselerasi hardware untuk EV1. Di bagian memorinya ada 8 GB LPDDR5 5500 MHz dan on-board. 8 GB itu juga nggak bisa dipakai semua karena sudah dipotong VRAM dari integrated graphic-nya tadi. Jadi kamu hanya dapat memori sebesar kira-kira 7,2 GB. Terus di bagian storage menggunakan 512 SSD M.2 NVMe yang dipasang di slot PCIe Gen 3 by 2. Speed read dan write-nya hanya dapat di 1784 MB/s untuk read dan 1648 MB/s untuk write. Memang ini nggak sekencang kalau dipasang di slot PCIe Gen 4x4, tapi buat kebutuhan anak kuliahan atau kasual tas doang, speed read dan write segini udah cukup kok. Kamu harus ingat, semua spek tadi itu dibungkus di harga 6 juta bawah. Dan seperti ini performanya kalau kita benchmark. Pertama kali dengan benchmark sintetis Cinebench R23, kita looping sebanyak 10 kali buat multicore dan single core, bisa mendapatkan skor seperti tabel berikut ini. Dari tabel ini bisa kelihatan kalau run pertama kali pasti dapat hasil yang paling bagus, dan run kedua sampai ke 10 hasilnya turun. Tapi nggak turun terlalu jauh, bahkan di run terakhir aja hasilnya masih bisa lebih baik dari run sebelumnya. Hal ini sudah nunjukin kalau performa AMD Ryzen 3 7320U itu stabil banget, bisa konsisten. Itu juga ada pengaruhnya sih dari cooling system di laptop HP ini yang sudah efisien. Nextnya kita benchmark dengan PC Mark 10, bisa mendapatkan skor esensial di 7721, productivity di 6919, digital content creation di 3512, dan gaming di 1221. Sehingga rata-rata skor dari PC Mark 10 ada di 3034. Lanjut kita benchmark dengan Blender dan dengan file BMW. Dirender dengan CPU membutuhkan waktu selama 9 menit 34 detik. Nextnya kita benchmark dengan game. Game di sini kita pakai game-game yang ringan aja lah ya, game-game sehari-hari kayak pinball atau solitaire. Nggak ada yang bercanda. Game pertama di Dota 2. Dengan settingan mentok kiri, bisa mendapatkan rata-rata di 53 FPS. Ini mungkin aja gara-gara pas di frame-nya belum ada efek skill-skill yang aneh-aneh ya. Mungkin kalau kamu lagi war 5 vs 5 dan skillnya keluar semua yang punya efek-efek aneh itu, FPS-nya bisa turun lagi. Lanjut ke game CSGO 2, dengan settingan mentok kiri, bisa mendapatkan rata-rata FPS di 35. Kemarin aku iseng aja sih, coba ganti settingan grafiknya ke high. Kagak jalan bro, FPS-nya drop banget. Nextnya kita benchmark dengan Shadow of the Tomb Raider. Dengan settingan grafik mentok kiri juga, bisa mendapatkan rata-rata FPS di 21. Next game Insurgency Sandstorm, dengan grafik mentok kiri, dapat FPS rata-rata di 12. Agak nggak nyaman sih mainnya. Terakhir game Euro Truck Simulator 2, dengan grafik mentok kiri, bisa mendapatkan rata-rata FPS di 35. Performa buat main gamenya aku bilang sudah cukup lah walaupun semuanya mentok kiri. Ya namanya laptop 6 jutaan bro. Jangan berharap juga bisa main game pakai grafik mentok kanan atau game-game berat. Kalau mau kayak gitu, beli laptop gaming lah. Lagian grafik mentok kanan juga agak sayang di laptop ini karena terkendala di kualitas layarnya. Layar di laptop HP ini berukuran 14 inci sesuai dengan namanya.
dan mempunyai resolusi di Full HD 60Hz. Tingkat kecerahan maksimal di 250 nits dan color gamut di 45% NTSC. Tapi sayang banget, panel layarnya hanya SVA, yang berakibat kalau kamu lihatnya dari angle kiri atau kanan, warnanya kelihatan berubah. Color gamutnya sendiri juga nggak terlalu tinggi. Jadi menurutku buat apa juga main game di grafik mentok kanan kalau color gamut dari laptop ini kecil. Hal ini ngefek juga ke bagian editing, khususnya di color grading. Saranku sih jangan color grading di layar laptop HP ini. Mendingan colokin aja ke external monitor biar bisa dapat warna yang lebih akurat. Lalu bezel monitornya di kiri, atas, dan kanan sudah cukup tipis. Di atasnya ini ada webcam yang sudah punya resolusi 1080p 30 fps. Untuk kualitas webcamnya kira-kira seperti ini. Ini aku ngerekamnya di jam 10 pagi dan cahayanya cuma dari jendela doang, jadi pakai natural light. Nah, kira-kira seperti ini kualitasnya kalau kamu mau pakai untuk, misal untuk phone meeting. By the way, kamu juga bisa nilai sendiri gimana kualitas dari mikrofonnya. Ini di depan rumahku ada orang potong rumput, di bawah ada anakku lagi main, lagi teriak-teriak. Nah, kalau suaranya bisa nggak masuk, berarti mikrofonnya ini bagus banget. Di webcamnya ini bisa kamu tutup juga kalau kamu mau privasi yang lebih aman. Untuk mikrofonnya ada 2 buah, di samping kiri dan kanan dari webcamnya. Aku sendiri belum dengar sih gimana kualitasnya. Coba deh kalian tulis di komentar gimana kualitas dari mikrofon laptop ini. Oke, lanjut ke bawah ke bagian keyboard. Ini keyboardnya menggunakan warna silver, dan semua huruf di keyboardnya menggunakan huruf kapital yang besar-besar untuk fontnya. Nice sih. Aku suka kalau huruf di keyboardnya jelas seperti ini. Dan di atasnya ada function button yang ukurannya lebih kecil sedikit. Dan juga untuk function button F1 bisa kamu gunakan untuk munculin menu emoji. Keyboard di laptop ini juga sudah dilengkapi dengan backlit yang bisa kamu matikan dengan tombol F4. Backlit keyboard ini berguna banget kalau kamu sering pakai laptop di malam hari. Lalu ke bawah lagi, touchpadnya ini model center to body dan feel-nya biasa aja sih. Paling nggak udah cukup enak lah buat dipakai. Buat swipe 2 atau 3 jari juga sudah enak-enak aja. Buat portnya ada di sebelah kiri dan kanan dari laptopnya ini. Di sisi kiri ada satu USB Type-A 3.2 Gen 1, ada satu port full HDMI, ada satu port USB Type-C 3.2 Gen 1 yang nggak bisa dibuat nge-charge laptopnya. Jadi cuma buat data transfer aja. Dan terakhir ada port untuk 3,5 mm audio combo jack. Di sebelah kanan ada satu USB Type-A 3.2 Gen 1 dan port DC-in untuk nge-charge laptopnya. Laptop HP ini punya baterai 3 sel 41 Wh. Klaim dari HP sendiri bisa bertahan sampai 11 jam 30 menit. Aku nggak ngetes selama itu sih. Tapi aku bisa bilang, laptop HP ini awet banget bro baterainya. Biar lebih yakin, ini aku ngetes dengan PC Max 10. Pertama dengan mode gaming, laptop HP ini bisa bertahan selama 2 jaman. Kedua dengan mode casual task doang, bisa bertahan selama 7 jam 13 menit. Ini sudah jadi bukti kalau prosesor AMD Ryzen 3 7320U itu efisien banget. Laptop dengan baterai 3 sel aja bisa dibuat jadi awet. Charger laptop ini juga kecil, enteng lah mau dibawa kemana-mana. Dayanya 45 watt dan nge-charge-nya lumayan cepat. Klaim dari HP jika nge-charge dari 0 ke 50% hanya butuh 45 menit. Buat speakernya sudah ada 2 di pojok kiri dan kanan, dan seperti ini kualitasnya. Menurutku kualitas speakernya ini sudah oke lah. Mau buat entertainment atau buat meeting dengan speakernya aja udah cukup kok. Desain laptop ini kelihatan simple dan looknya profesional banget. Bahan laptop ini overall dari polikarbonat dan di bagian bawahnya bertekstur kasar agar nggak licin. Dimensi dari laptop ini punya panjang di 32,3 cm, lebar di 21,5 cm, dan tebalnya hanya 1,739 cm. Berat laptop ini hanya 1,4 kg. Enteng banget kan? Chargernya pun cuma 170 gram. Benar-benar praktis kalau kamu mau bawa kerja di luar rumah, misal lagi di kampus atau di kafe. Lalu untuk modul konektivitas lainnya, di laptop HP ini sudah menggunakan Bluetooth 5.3 dan Wi-Fi 6. Laptop seharga 6 juta bawah dengan kode HP14EM0014AU. Ini laptop sudah cukup oke buat kebutuhan anak kuliahan atau hanya buat kerjaan-kerjaan ringan, seperti ketik-ketik atau misalnya buka Google Sheet dan lain sebagainya. Tapi dengan harga 6 juta bawah, pasti ada kekurangannya, dan memang ini bukan laptop yang sempurna. Kekurangan yang paling kerasa sih emang di bagian layarnya. Color gamut kurang dan panel masih SVA. Selebihnya menurutku masih bisa diterima lah. Jadi kalau kamu mau beli laptop yang sama persis seperti yang aku pakai, bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Anyway, laptop HP ini kan bisa dibilang laptop AMD Ryzen 3 termurah. Tapi penasaran nggak sih sama laptop gaming termurah dari brand Asus? Coba klik di video ini ya. Oke, aku Roy Rakbar, sampai jumpa di next video.